We're going jeans cause I'm cool right. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim like a stage like a laser. Tanaman kacang hijau merupakan tanaman polong-polongan atau Fabaceae, legum ketiga setelah kedelai dan kacang tanah. Tanaman ini memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan dengan kandungan gizi tertinggi. Kacang hijau kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Kacang hijau mengandung protein, serat, vitamin, mineral, serta folat, magnesium, dan zat besi. Setelah semua proses yang kita lakukan tadi, selanjutnya kita simpan kedua sampel kita untuk disimpan di tempat terang dan gelap. Di tempat terang, usahakan terkena sinar matahari, dan di tempat gelap, usahakan tidak terkena paparan sinar matahari. Pada hari pertama, terlihat tidak ada perubahan pada kacang hijau. Hal ini terjadi karena 1. Benih baru mulai menyerap air imbi biji. Kacang hijau akan menyerap air dari media tanam, yaitu kapas, sehingga ukuran kacang semakin membesar. Yang kedua, kulit luar kacang mulai melunak karena penyerapan air. Kulit biji atau testa akan menjadi lebih lunak, yang memungkinkan embrio di dalamnya mulai berkembang. Yang ketiga, belum ada pertumbuhan akar atau tunas yang terlihat, sehingga akar dari tunas biasanya belum muncul. Pada hari kedua percobaan menanam kacang hijau, biasanya mulai terlihat tanda-tanda awal perkecambahan. 1. Yang pertama, kulit biji mulai retak. Jika kacang hijau telah menyerap cukup air, kulit luar atau testa mulai terbuka dan embrio yang mulai terlihat. 2. Muncul akar kecil atau radikula. Terlihat akar pertama mulai tumbuh dari dalam biji dan bergerak ke bawah untuk mencari sumber air dan nutrisi. 3. Biji membesar. Seperti yang terlihat, ukuran biji dari kedua sampel semakin membesar dibandingkan saat hari sebelumnya. 4. Perbedaan di antara sampel di tempat terang dan gelap masih sedikit dikarenakan fotosintesis belum banyak berperan. Pada hari ketiga, percobaan menanam kacang hijau, pertumbuhan mulai terlihat, terutama perbedaan antara yang ditempatkan di tempat terang dan gelap. 1. Akar semakin panjang. Radikula atau akar utama tumbuh lebih panjang dan mulai bercabang untuk mencari lebih banyak air dan nutrisi. 2. Tunas mulai muncul pada kedua sampel. Hipokotil atau batang kecambah mulai tumbuh ke atas, membawa keping biji atau kotiledon yang berisi cadangan makanan. 3. Perbedaan mulai terlihat antara sampel gelap dan terang. Di tempat terang, warna tunas mulai tampak hijau karena cahaya dan mulai berfotosintesis. Di tempat gelap, terlihat batang sedikit tumbuh, lebih panjang, namun berwarna pucat kekuningan karena kurangnya klorofil. Pada hari keempat, percobaan menanam kacang hijau, pertumbuhan kecambah semakin jelas. Yang pertama, batang semakin panjang dari kedua sampel, hipokotil terus tumbuh ke atas, dan kecambah mulai berdiri tegak. Yang kedua, daun-daun mulai muncul, kotiledon mulai membuka, dan daun lembaga mulai muncul dan terlihat. Yang ketiga, perbedaan sampel terang dan gelap. Di tempat terang,
batang tumbuh lebih kokoh, warna terang, dan daunnya mulai terbuka dengan baik karena proses fotosintesis berjalan optimal. Sedangkan di tempat gelap, batang tumbuh lebih panjang tetapi lemah, warnanya tetap kekuningan karena kurangnya klorofil dan daunnya tidak terbuka sempurna. Pada hari keempat ini, kacang hijau yang di tempat terang mulai berkembang normal, sementara yang di tempat gelap terlihat tinggi namun kurang sehat. Pada hari kelima percobaan menanam kacang hijau, pertumbuhan pada kedua sampel semakin pesat dan perbedaan di antara keduanya semakin mencolok. Yang pertama, batang semakin panjang, hipokotil terus bertambah tinggi, terutama pada tanaman di tempat gelap dan mengalami etiolasi atau pertumbuhan memanjang karena mencari cahaya. Yang kedua, daun semakin berkembang pada tempat terang. Daun sejati mulai terbuka dan lebih lebar dan berwarna hijau karena klorofil sudah terbentuk dengan baik melalui fotosintesis. Di tempat gelap, daun tetap kecil, pucat dan sulit terbuka sempurna karena kurangnya klorofil. Ketiga, akar semakin banyak. Tanaman yang terkena cahaya memiliki akar yang lebih berkembang karena mendapatkan energi dari fotosintesis. Sementara yang di tempat gelap akarnya lebih lemah. Dan yang keempat, perbedaan yang semakin jelas. Kacang hijau di tempat terang lebih sehat, batang kokoh dan daun hijau, dan pertumbuhannya seimbang. Sedangkan kacang hijau di tempat gelap memiliki batang lebih tinggi, tetapi lemah, warna pucat, kekuningan, dan mulai roboh. Pada hari ke-6, perbedaan di antara kedua sampel sangat mencolok. Kacang hijau di tempat terang sangat sehat, daun lebar, batang kokoh, dan siap berkembang lebih lanjut. Sedangkan kacang hijau di tempat gelap itu tinggi, namun lemah, dan berwarna pucat kekuningan. Nah, dalam proses sosiologi tanaman, saya mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi. Jadi, dalam pertumbuhan organ-organ tanaman, saya sangat berperan dalam prosesnya. Karena cahaya matahari akan mempengaruhi kerja hormon auksin yang ada pada tumbuhan. Auksin dapat mempengaruhi peristiwa pertambahan panjang batang dan perkembangan buah. Hormon auksin ini akan bekerja pada kondisi gelap karena pada kondisi terang akan mengalami kerusakan. Hal ini sesuai dengan hasil pengukuran yang kami lakukan pada hari ke-6, di mana sampel yang ada pada tempat gelap batangnya lebih tinggi dibandingkan batang yang ada di tempat terang. Ini datanya yaitu ini sampel di tempat terang yaitu gelas B panjangnya itu 3,7 cm. Sedangkan sampel di tempat gelap, ini gelas A, itu panjangnya 7,5 cm. Hal ini membuktikan bahwa hormon auksin itu bekerja di tempat yang gelap.